Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Hari ini tanggal 4 April ya, Kamis. Kita update dulu dari pergerakan dari video sebelumnya ya. Kita bahasin dulu dari indeks dolar. Potensial kemarin sudah dibahasin. Kalau misalkan ya kehilangan level area yang sebelumnya menjadi support 104.61, masih ada potensial untuk indeks dolar ini lanjut koreksi 104.37. Sebenarnya sih kemarin itu antisipasinya di level area tersebut, tetapi pergerakan itu berhasil drop ke bawah menuju level support pertama daripada weekly-nya yang berada di 103.13 dan history low di minggu yang lalu berada di 104.00 sebagai Bisiko price level. Dari segi time frame 4 untuk indeks dolar ini satu kondisi aja. Perhatikan dua level area antara 104.13 dan 104.00 sebagai Bisiko price levelnya. Kalau misalkan hari ini harga mampu break ke bawah, tutup di bawahnya 104.00, mungkin indeks dolar ini akan lanjut terkoreksi menuju support kedua daripada weekly-nya yang berada di 103.77 sebelum indeks dolar ini keangkat ke atas kembali menuju level area zona tengah atau sebagai pivot daripada weekly, dan batasan maksimal sementara adalah 104.61 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan malam ini harga bergerak mampu di atasnya 104.200, kuncinya ini berpotensi untuk indeks dolar ini mungkin nggak jauh-jauh dulu akan menuju level area 104.37. Baru di sini mungkin nanti akan ada reaksi, akankah lanjut ke atas menuju resisten pertama atau justru balik ke bawah menuju support kedua daripada weekly minggu ini tentunya. Jadi skenario-nya untuk indeks dolar potensial koreksi ini masih berlanjut, masih belum selesai, tetap antisipasi. Kuncinya adalah batasan terbawah adalah 104.00 terlebih dahulu, ini sebagai kunci untuk malam ini ya. Kita lihatin nanti di jam 9 malam, mungkin akan ada reaksi sedikit lebih besar, apalagi nanti kan juga ada rilis klaim pengangguran daripada Amerika, positif atau negatif. Kalau misalkan positif, mungkin ini akan kedorong ke atas menuju level area 104.37. Tetapi kalau misalkan negatif, mungkin 104 ini akan di break dan menuju support kedua daripada weekly-nya 103.77 sebelum harga ini keangkat ke atas, balik lagi di antara pivot weekly dan resisten pertama yang berada di 104.61. Jadi masih ada potensial untuk indeks dolar di minggu ini sedikit keangkat ke atas, sementara adalah di 104.61 terlebih dahulu. Dan hati-hati untuk besok ya, karena besok ini ada NFP. Ini datanya agak sedikit ngacak ya. Ya, fokusnya sih sebenarnya yang pertama kita bahasin dulu dari rata-rata pendapatan per jam. Pendapatan per jam itu kan rata-rata kemarin itu kan 0,1%, diperkirakan ini meningkat menjadi 0,3%. Kalau misalkan itu nanti aktual yang rilis ataupun yang keluar itu di atasnya 0,3%, contoh misalkan 0,4%, ini berpotensi untuk indeks dolar. Dari satu data ini kesimpulannya adalah indeks dolar ini mungkin akan sedikit keangkat ke atas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita jumping dulu ke tingkat penganggurannya. 3,9% diperkirakan tetap. Kalau misalkan itu nanti klaim pengangguran itu aktualnya yang rilis turun di bawahnya 3,8%, berarti ini juga positif untuk USD. Jadi dua data ini mungkin akan ngedorong penguatan daripada indeks dolar. Tetapi mesti diantisipasi atau waspada dari NFP-nya sendiri. Yang data sebelumnya ini kan 275. Ini jujur saya ragu besok ini direvisi atau enggak. Yang saya khawatirkan ini nanti direvisi turun. Contoh misalkan revisinya misalkan ya 250 atau 229 atau mungkin 235. Itu yang saya khawatirkan ini nanti pergerakan ini untuk NFP besok ini sedikit ngacak, bisa jadi spike atas bawah. Jadi sementara sih kalau ngeliatin tiga data untuk NFP besok ini, saya lebih prepare, lebih fokus ke rata-rata pendapatan per jam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkat pengangguran. Dua data ini mungkin yang saya utamakan sebelum yang terakhir adalah NFP-nya. Nanti ini jujur saya ragu ini akankah revisi atau enggak. Yang saya khawatirkan ini nanti revisi tentunya. Kemudian dari teknikal ya, lanjut ke gold. Gold sesuai yang di planning kemarin ya. Kalau misalkan harga naik ke atas, keangkat ke atas, perhatikan level area resisten 3 dan resisten 4-nya daripada weekly yang berada di 2296 sampai dengan 2314. Sebenarnya satu kondisi aja. Kalau berani meresikokan untuk ancang-ancang cari sell, harusnya ini udah masuk ya. Kita lihatin dulu dari segi time frame satunya. Kalau kita zoom dari pergerakan segi time frame satu ya, ketika harga drop tutup di bawahnya 2296 sebagai level kuncinya, ini membentuk drop, base drop kecil, kemudian terkoreksi, dua candle hijau ini terkoreksi
cuman koreksinya ini nggak mampu bergerak balik di atasnya 2296. Sebenarnya ini sudah masuk ke planning setup sell tentunya. Ini ada batasan minornya sebagai support minor 2281. Kalau misalkan malam ini harga mampu break di bawahnya 2281, ini berpotensi untuk gold ini menuju level area sebagai support saat ini berada di 2260 terlebih dahulu. Kalau misalkan digambar ya sebenarnya sih udah running, cuman untuk teman-teman yang belum punya posisi, saran saya adalah tunggu dulu, karena ini kategorinya udah sedikit telat ya, mending tunggu dulu, break atau tutup di bawahnya 2281, baru nanti dari segi time frame satunya koreksi. Selama batasan koreksi itu nanti harga tidak mampu bergerak di atasnya 2296, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell, tetapi waspada. Stop loss ini lumayan sedikit lebar. Amannya stop loss itu masih tetap berada di atasnya 2314 atau sebagai psikopas level itu 2315 dan ruang gerak ini 250 pip. Jadi ini waspada, mending dipikirkan baik-baik, tapi dari segi targetnya, ruang gerak untuk target itu masih ada sekitar 350 pip. Ini kalau misalkan teman-teman itu dapat harganya dari video pembahasan yang kemarin itu ketika reject dan harga mampu tutup di bawahnya 2296. Tetapi kalau belum punya posisi, saran saya adalah sekalian aja mending ini harga tungguin bergerak ke bawah, tutup di bawahnya 2281, baru nanti terkoreksi ke atas. Selama koreksinya ini tidak mampu bergerak di 2296, di atasnya ini mungkin oke. Untuk nekan resiko stop loss lebih kecil, tetapi dari segi targetnya pilih sendiri antara 2260 atau 2250. Ini sih sebenarnya nggak masalah, ini untuk gold ya. Jadi ini satu skenario dulu aja. Untuk buy saya masih belum ada rekomendasi, mengingat high-nya saat ini di tahun 2024 itu berada di 2304. Rawan ini mendadak drop ke bawah sebelum harga keangkat lebih jauh di atasnya 2300 kembali. Jadi dari segi time frame H1 ataupun H4-nya ini masih belum ada tanda-tanda koreksi yang signifikan ke bawah ya. Normalnya sebelum harga keangkat ke atas lebih tinggi lagi, tetap waspada potensial terjadi koreksinya, tetapi koreksinya ini nggak main-main. Perkiraan sih normalnya masih tetap berada di ring area di atas 500 pip untuk level area koreksi normalnya. Selama harga itu nanti belum mencapai level area 2200, itu yang pertama. Yang kedua adalah 2150. Mungkin planning untuk buy masih belum ada lagi untuk posisi saya pribadi ya. Ini khusus untuk gold. Jadi satu skenario kesimpulannya, selama level area zona yang di blok merah ini bertahan, planning masih tetap ancang-ancang cari setup sell. Untuk entry-nya silahkan ditentukan sendiri ya, resiko ditanggung masing-masing. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan dari GBP USD kita bahasin dulu dari segi time frame 1. Harga ini tertahan di level area zona supply. Satu kondisi aja, ini masih belum ada konfirmasi yang valid. Kalau misalkan harga mampu bergerak di bawahnya 1.22, 1.2645, kalaupun misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya selama tidak membentuk high baru yang berada di 1.26700-an, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell, tetapi sebagai gambaran aja mungkin entry sell itu mungkin cari di bawahnya 1.2654, ini mungkin oke, tetapi dari segi jarak stop loss ruang gerak sekitar 30 pip berada di 1.2685 lah, sedikit di atasnya level area tersebut, antara 30 pip sampai dengan 35 pip sebagai batasan untuk stop lossnya. Tetapi risk to rewardnya ini nggak imbang. Untuk TP1 itu berada di level area 1.2627, ruang gerak sekitar 27 pip, ini sebagai TP1-nya. TP2 itu balik lagi di support pertama dari weekly-nya yang berada di 1.2600 sebagai psiko plus level, ruang gerak sekitar 55 pip untuk GBP USD. Pergerakan sampai dengan besok sebelum rilis NFP itu gambaran saya sih ini mungkin masih ada potensial lanjut ke bawah. Kemudian untuk Euro USD, hati-hati karena Euro USD ini zona supply-nya ini sudah di break, tetapi ini sih masih ada reaksi, masih belum ada tanda-tanda yang valid untuk harga ini akankah lanjut ke bawah atau justru Euro USD ini naik menuju resisten kedua dari weekly yang berada di 1.0897. Dua skenario yang mungkin dijadikan referensi untuk malam ini sampai dengan besok. Kuncinya adalah zona demand terdekat yang berada di 1.08 400 pembulatan. Kalau misalkan ini nanti harga bergerak ke bawah, demand yang berada di level area tersebut ini break. Kalau misalkan terjadi koreksi, selama koreksinya itu harga tidak mampu bergerak balik di atasnya
1.08500 sebagai physical price level ini mungkin akan dituju sekitar di level area 1.0817 sampai dengan 1.0800 kurang lebih di level area tersebut. Tetapi kalau zona demand ini mampu menahan pergerakan ketika nanti harga ke bawah yang berada di 1.08400-an, masih ada potensial ya kalau misalkan tidak di break, mungkin akan terjadi high baru, kemudian koreksi. Nah, koreksinya ini nanti yang kita akan cek. Kalau misalkan koreksinya ini harga tidak mampu bergerak balik di bawahnya 1.08500, ini berpotensi sampai dengan besok Euro USD ini mungkin akan menuju level area resisten yang kedua. Jadi untuk Euro USD ini masih ada potensial lanjut ke atas dengan catatan kalau misalkan 1.08400 ini bertahan, tetapi kalau misalkan ini break, berpotensi mungkin akan balik lagi menuju terdekatnya ya di pivot weekly-nya kurang lebih di level area 1.0817. Ini kita hapus dulu. Nah, batasan maksimal ini balik lagi tetap ya fokusnya, kalaupun misalkan mau ancang-ancang cari setup swing, kalau misalkan NFP besok negatif, itu mungkin Euro USD akan keangkat ke atas, tetapi kalau NFP besok ini kategorinya positif untuk USD, mungkin yang akan dituju balik lagi ke support pertama yang berada di 1.0785 kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kesimpulannya untuk Euro USD saat ini adalah wait and see dulu. Perhatikan level area 1.08400 terlebih dahulu break atau tidak. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini ada dua level area yang mesti dipantau ya. Kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya. Dari segi time frame 4, kalau misalkan terjadi pergerakan yang signifikan, kemarin di Outlook sudah dibahasin, resisten 3 dan resisten 4 itu berada di 0.66200 sampai dengan 0.6638. Pergerakan untuk saat ini, harga ini mendekati level area resisten ketiga, tetapi ini ke reject, masih belum valid ya. Akankah nanti lanjut ke atas atau justru malah AUD USD ini bergerak di bawahnya 0.6583. Dua skenario yang mungkin ditunggu terlebih dahulu ya, jangan buru-buru masuk ke market terlebih dahulu karena di sini juga ada zona demand sebenarnya di zona yang di blok orange. Kuncinya adalah kalau misalkan zona demand yang di blok orange ini mampu menahan pergerakan ketika AUD USD nanti ini ke bawah, masih ada potensial mungkin akan ngambil resisten 3 dan resisten 4 daripada weekly sebelum AUD USD ini lanjut ke bawah menuju level area antara 0.6547 sampai dengan 0.6522. Tetapi kalau malam ini harga mampu bergerak ke bawah balik di level area batasannya sebagai kuncinya 0.6574, kalau misalkan ini di break, mungkin resisten 3 dan resisten 4 ini nggak akan diambil terlebih dahulu. Fokusnya adalah mungkin dia akan menuju resisten yang pertama yang sebelumnya saat ini berubah fungsi menjadi support 0.6547 terlebih dahulu di sini terlebih dahulu. Nanti kita akan cek reaksinya di kalau misalkan harga ini mampu bergerak ke bawah. Kalau misalkan ini nanti kuat, minimal lah kurang lebih harga ini mampu bergerak di bawahnya 0.65400-an, berpotensi kalaupun terkoreksi itu di sekitaran level area 0.65600 sebelum harga lanjut ke 0.6522 terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah untuk AUD USD ini, kalau misalkan demand break, berpotensi harga akan balik ke bawah kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan demand ini bertahan, mungkin akan menguji level area resisten ketiga dan keempat terlebih dahulu sebelum harga lanjut ke bawah. Sementara karena ini polanya masih belum kebentuk ya, zona demand ini juga masih belum ke break ataupun minimal dites, planning masih tetap ancang-ancang cari setup sell, tetapi saran saya adalah tunggu di level area 0.66200 terlebih dahulu. Tinggal satu kondisi, cari konfirmasi ketika harga menuju level area R3 dan R4 daripada weekly-nya. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu bearish engulfing atau konfirmasi pembalikan arah yang lain, selama itu nanti harga balik bergerak di bawah zona yang di blok biru ini, mungkin referensi untuk ancang-ancang cari setup sell ini mungkin bisa dijadikan gambaran dengan resikonya 30 sampai dengan 35 pip sebagai batasan untuk stop loss. Tetapi dari segi target ruang gerak sekitar untuk TP1 36 pip, TP2 ini ruang gerak sekitar 72 pip kurang lebih ya. Jadi ini statusnya adalah untuk AUD USD wait and see terlebih dahulu. Kalau misalkan demand break, mungkin nggak akan diambil untuk R3 dan R4-nya. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD saat ini adalah kemarin sudah dibahasin ya. Kalau misalkan
USD CAD ini masih ada potensial lanjut koreksi menuju zona pantau daripada weekly itu 1.3495. Kalau misalkan ya malam ini, yang pertama adalah demand yang bertumbuh di level area tersebut ini mampu menahan pergerakan tidak di break ke bawah. Tinggal satu kondisi aja, tunggu harga ini balik ke atas, bergerak di atasnya atau keluar daripada zona demand berada di level area 1.3516. Mungkin ini kita akan liatin untuk USD CAD ini akan bergerak balik ke atas menuju zona resisten yang pertama itu berada di 1.35400 terlebih dahulu di sini terlebih dahulu, Kak. Kemudian batas pantau maksimal adalah base drop yang di sini. Ini juga ada zona supply baru yang bertumpuk dengan pivot weekly-nya 1.35700-an kurang lebih batasan pantaunya. Kalau misalkan zona demand ini tidak di break, kalaupun ada pembalikan arah, fokusnya adalah batas maksimal adalah 1.35700-an. Tetapi kalau misalkan demand di sini break, hati-hati karena di sini juga ada rally base rally ya di kirinya. Zona demand kedua saat ini itu berada di kisaran batasan terbawah itu 1.3482. Ini mepet banget. Jadi antara 1.3495 ini bertahan atau jebol. Kalaupun jebol mungkin nggak akan jauh menguji level area demand yang di bawahnya karena ini mepet banget. Kurang lebih di kisaran level area batasan terbawah 1.3482. Kalau ini mampu menahan pergerakan, mungkin ini akan berpotensi harga ini balik bergerak di atasnya 1.3495. Mungkin ini kalau misalkan dijadikan ancang-ancang untuk cari setup pembelian tentunya lebih oke. Statusnya saat ini adalah wait and see dulu karena belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid. Saya lebih prefer untuk saat ini ya menunggu di level area demand yang kedua di bawah 1.34800-an lah kurang lebih di sini. Ini kalau misalkan mampu menahan pergerakan satu kondisi aja, harga mampu balik tutup di atasnya 1.3495, ini mungkin oke kalau mau dijadikan referensi atau ancang-ancang cari setup pembelian. Stop loss itu kurang lebih sekitar 25 pip, tapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 44 pip lah pembulatan. Ini untuk TP1, untuk TP2 nya sih masih lumayan, 75 pip lah kurang lebih ya. Tapi sementara batas pantaunya adalah di level area resisten terdekat yang berada di 1.35400 terlebih dahulu. Nanti kita akan cek untuk pergerakan ini break atau tidak. Cuman kalau nggak break secara otomatis mungkin itu nanti entry posisi pembelian akan ada lagi kalau misalkan harga mampu keluar daripada zona demand yang di sini 1.3515. Tapi dari segi stop lossnya ini nggak bisa jauh-jauh, bisa dimajukan sedikit di bawahnya sebagai support pertama. Itu ruang gerak sekitar antara 26 sampai dengan 30 pip, ini mungkin oke. Tetapi dari segi targetnya itu bisa taruh di level area sedikit di bawahnya pivot weekly yang berada di 1.35700, ruang gerak sekitar 52 pip. Jadi ini fleksibel dulu aja ya. Sementara karena ini masih belum terkonfirmasi, untuk referensinya itu saya taruh untuk planning untuk buy itu di atasnya 1.3495 terlebih dahulu, baru nanti kita akan cek lebih lanjut. USD Swiss selanjutnya ya, ini sih dari pergerakan video kemarin lanjutan aja. Zona demand di sini sudah break, tetapi ini sayangnya ketika ini break harga ini langsung reject ke atas dan ini ada candle impulsif ya. Ini signifikan banget pergerakan untuk saat ini itu tertahan di level area resisten dan masih bermain-main di 0.9071 ya kurang lebih. Malam ini kalau misalkan ya, ini planning buy yang kemarin ya, ini masih running, nggak saya hapus, tetapi dari weekly-nya ini saya hapus dulu. Kalau misalkan pergerakan untuk malam ini USD Swiss ini harga tidak mampu bergerak balik di bawahnya yang saat ini berfungsi menjadi support 0.9053, masih ada potensial mungkin akan menguji hack yang terjadi di 0.9095 di yang pertama. Kemudian yang kedua adalah batas maksimal 0.9106 terlebih dahulu ya. Mungkin targetnya saat ini di level area tersebut terlebih dahulu. Untuk jadi Swiss ini nggak terlalu banyak updatean ya, penerusan daripada video kemarin. Cuman sebagai kuncinya adalah kalau misalkan 0.9053 ini mampu menahan pergerakan, potensial akan lanjut ke atas sebelum NFP besok rilis. Terakhir adalah USD JPY. Pergerakan untuk USD JPY ini terus terang dari segi time frame 4 pun saya juga nggak tertarik untuk ancang-ancang cari setup buy ataupun setup sell. Kita lihatin dulu dari segi time frame 4 terjadi bullish engulfing. Kemudian di sini candle berikutnya setelah terjadi bullish engulfing ini juga ada dua candle ya. Ekornya itu panjang banget, penolakan daripada seller ini kelihatan banget.
Kalau misalkan harga mampu bergerak malam ini tutup di atasnya 151.81 berpotensi menguji level area 152.00 sebagai psiko price level. Terus terang saya tidak tertarik untuk ancang-ancang cari setup pembelian, tetapi kalau teman-teman ada entry posisi buy kurang lebih ya pastikan aja untuk stop loss itu jangan jauh-jauh di bawah. Kalau kita misalkan kasih garis 151.500 jangan jauh-jauh di level area tersebut, tetapi dari segi targetnya sementara adalah terbatas 152.00. Kalau misalkan digambar planning buy ya, kalau mau buy sekarang ini coba kita gambar dulu jarak untuk stop loss ruang gerak sekitar 20 pip, tapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 22 pip. Risk rewardnya sih 1:1 ini sih kalau saya sih terus terang sih saya nggak akan ngambil ya. Oke, mungkin itu aja untuk update malam ini ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko ditanggung masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, gunakan jurnal untuk nekan risiko dan melatih disiplin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.